Halo Animal Lovers, jumpa lagi dengan saya Chef Aris dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat. Pada hari ini saya ingin membuat kudapan yang sedang hits ya di kalangan milenial ya. Animal Lovers, ada yang tahu nggak apa itu kudapannya? Ya, benar sekali. Saya akan membuat kromboloni. Kromboloni adalah perpaduan antara croissant dengan bomboloni yang diisi dengan filling. Untuk kelebihan yang resep akan saya buat hari ini itu kita buat dengan bahan-bahan dari dasar ya. Jadi kita laminasi sendiri, tidak dengan bahan-bahan yang sudah jadi. Dan dia bisa kita sesuaikan dengan Animal Lover cetakan yang ada di rumah untuk diameternya dan tebalnya. Di sini kita bisa bedakan ya untuk kita bikin sendiri atau dengan produk-produk laminasi atau pastry sheet yang beli. Kalau kita bikin sendiri, kita bisa sesuaikan dari ukuran bentuk, rasa, dan dari proses laminasinya. Nah, penasaran kan? Ayo kita ikutin bahan-bahannya. Untuk bahan keringnya ya, tepung protein tinggi 1000 atau 1 kg, ragi instan 20 gram, garam 18 gram, gula pasir 120 gram, Maxi Soft Improver 5 gram, susu bubuk 20 gram. Dan untuk bahan basahnya ada telur 50 gram, susu cair 200 gram, air dingin 270 gram, dan ada butter 50 gram. Di sini saya mau menjelaskan untuk cara pembuatan dari dough croissant atau kromboloni. Jadi untuk pertamanya kita aduk dulu bahan-bahan kering tadi. Untuk speed pertama menggunakan mixer spiral 1 menit. Ragi instan. Oke. Saya ada improver. Garam belakangan ya. Oke. Susu bubuk. Oke. Ini ada gula. Kita aduk dia 1 menit ya untuk bahan keringnya ya. 1 menit kita boleh masukkan bahan cairnya, fresh milk. Kita masukkan untuk airnya. Untuk air kita jangan masukkan sekaligus semuanya. Kita bisa masukkan 3/4 dari bahan cair itu sendiri. Telur kita masukkan. Dia untuk pengadukannya ini enggak seperti roti manis. Dia enggak full kalis, dia hanya cukup 80% kalis. Nanti untuk visualnya kita lihat bareng-bareng itunya. Masih berpasir ya. Kita boleh campurkan garam. Kita tuangkan. Ya ini kan sudah tidak berpasir tapi udah agak sedikit kalis tapi belum ini ya. Ini boleh masuk si butter. Kenapa aku masukin di 50%? Dia biar juga untuk ngebantu si garamnya tadi larut dengan butter ini. Seperti ini. Dia masih kasar terus ditarik itu masih putus ya. Tuh. Nanti kita yang sudah 80% dia pas ditarik ini enggak putus seperti ini. Jadi udah seperti kalis tapi nggak kalis seperti roti ya. Nah ini belum, nanti jadi tahu perbedaannya. Beda sama tadi ya. Kalau tadi kan langsung putus, ini nggak putus. Tapi masih ada kasarnya tuh, nggak kalis. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini udah cukup. Kita lihat dia suhunya nggak lebih dari di 30 ya. Di situ ada di 25. Jadi bener si ragi ini karena tadi aku pakai air dingin dia belum bekerja ya. Karena kalau ini udah bekerja nanti dia udah ada proses pengembangan di mixer, di tabling, pas di sitter dia jadi semakin lembek dan kurang bagus. Nah, ini seperti ini. Tekniknya misalkan untuk dibulutin seperti ini ya. Kita kan butuh ini adonannya dingin ya. Kalau untuk dibulutin ini dia nggak dalam itu nggak dingin, dan dia tekniknya kita harus bikin persegi, kita kotakin dulu.
Jadi seperti ini kita garis seperti ini. Jadi seperti ini ya, lovers, kita bikin kotak seperti ini. Dan ini harus dibekukan dulu kurang lebih kalau di freezer 1 jam. Ini aku tipisin, fungsinya tadi biar si suhu dinginnya itu ngeresap ya, bener-bener. Kalau tebel seperti ini kan biasanya hanya lapisan luarnya aja, dan dalamnya dia masih lembek. Dia harus persegi ya. Kita plastik ya sebelum taruh di freezer. Dan ini harus rapet ya, nggak boleh freezer ya, bukan chiller ya. Ini udah adonannya seperti ini. Kalau untuk kita lihat, kita ukur di sini dinginnya itu kurang lebih 4, ya, 4, ya. Bisa 4, dan untuk si butter sheetnya ini dia udah elastis ya. Kita taburin dikit dusting dulu ya, biar dia nggak lengket. Kalau untuk pakai mesin sitter, jadi yang untuk pertama dari yang ukurannya besar ya. Nah, dari besar ke kecil-kecil. Kalau untuk tebar butter sheetnya itu sih sebenarnya cuma kurang lebih aja ya, fungsinya dia ditipisin itu biar dia nggak pecah. Nah, kalau untuk di sitteran dia jatuhnya itu sekitar 10. Atau kalau untuk kita ngukur manual pakai roll pin ya setengah senti ya. Oke. Dan ini untuk pertama kita pakai untuk si croissant atau krombolin ini kita pakai lipatan double single. Kita dusting dulu sebelum ini. Jadi seperti ini, kita ambil 3/4. Ini double ya, kayak aku kasih contoh. Seperti ini. Jelas nggak? Jelas. Ini double. Ini double ya. Ini double 1, 2, 3. Double. Okay. Nah, di sini jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, nanti double. Selanjutnya aku lipat single. Kalau single itu 1, 2. Ini single. Oh, itu single. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Ini jadi paham ya. Ini aku kasih dulu lipatan yang double ya. Kita kan tadi double ya. Untuk double kan seperti ini misalkan. Ini juga double namanya. Cuma yang tadi ditanya sama lovers kenapa nggak di tengah? Kalau seperti ini, aku tekuk seperti ini, di sini sambungannya dia kurang rapi. Nah, maka kenapa aku tekuknya di ujung? Nah, di ujung 3/4 seperti ini. Nih, yang tadi aku tekuk seperti ini, lipat dan kita lipat. Dan dia di sini otomatis lebih rapi. Dan sambungan tadi dia akan lebih rapi di tengahnya sini. Nah, lekukannya jadi rapi. Ya, jadi itu tujuannya kenapa lekuknya di 3/4 bukan di setengah. Dan kalau seperti ini jangan lupa kasih tanda. Kadang-kadang kan di rumah, oh udah double atau masih single. Kita kasih tanda kalau double itu titik 2. Jadi, kalau lupa mungkin bikinnya banyak, ada beberapa dough. Oh adonan pertama baru double, adonan kedua udah double single. Jadi kita kasih tanda titik 2. Ini double. Ini harus rapi, rapet. Dan kalau udah double gini, dia nggak boleh masuk freezer. Takutnya terlalu beku, nanti si butternya itu pecah. Kita taruhnya cukup di chiller aja. Kita taruh di chiller kurang lebih itu 15 sampai 20 menit. Jadi dia dingin tapi nggak, kita bisa pencet di sini ya tuh. Si butter ini nggak terlalu kaku ya. Dan jangan lupa kalau kita baru mau sitter kita dusting agar dia nggak lengket, nggak nempel di rollnya. Sorry. Dan untuk dusting dia jangan satu sudut ya, jangan seperti ini. Dia terlalu banyak. Dia kalau untuk dusting cukup, saya contohin di menyebar ya dustingnya ya. Agar dia nggak satu sudut. Jadi dia langsung banyak ke sini. Siap. Ini kan dia kurang rapi ya. Jadi ada beberapa bagian yang nggak kena butter. Ini bisa kita cutting lagi. Nanti kita simpan buat di spando di saat pengadukan berikutnya. Ini untuk ini kita sekarang single ya. Single. Untuk single
Ini kita tekuk sini. Yang halus ini tetap di atas. Jadi patokannya kalau ini ke samping ini untuk memanjangkan, kalau ini dibalik seperti ini, yang halus ini dia untuk melebarkan. Ini kita cari untuk lebarnya ini kurang lebih di 50 cm. Aku cari ya. Lebar 50 cm. Ya, aku cari ya. Betul Kavado, dari single ke double masuk chiller 20 menit. Ya. Lanjut single simpan freezer 1 jam. Dan jangan lupa ini lapisan yang halus ya. Halus. Ada di luar nanti ya. Oke. Kita ukur dulu. Oke. Ya, di sini 30, itu kurang lebih sekitar 40 sekian ya, hampir di 45. Dan dia tipnya lagi gini, setelah dia ibu lovers di rumah itu rolling pin atau turun dari mesin sitter, dia nggak boleh langsung di cutting. Karena nih si adonan ini masih straight ya, masih melar ya, masih bisa naik atau turun elastis ya. Kita relaxin dulu. Biasa aku usap-usap, dia bener-bener tuh relax ya. Bener-bener dia nggak bergerak lagi. Nah, sambil raba-raba, takut ada mungkin tepung-tepung yang berlebih. Nah, oke, kalau udah ini kita rapikan dulu ya bawahnya ya. Ini kan kurang rata ya. Kita rapikan dengan single cutter. Oke, tipis aja rapikan. Seperti ini. Kita atas. Nah, atas juga rapikan dengan single. Itu jangan dibuang ya, Chef ya? Ya, jangan dibuang. Bisa untuk apa tadi, Chef? Untuk spando, jadi untuk masuknya lagi ke adonan berikutnya. Tapi itu hanya maksimal 1 kg tepung. Spando ini hanya kurang lebih 100 sampai 200 gram saja. Kalau terlalu banyak juga jadi ngerusak adonan. Lurusin. Nah, udah ketemu sini. Ya, diameter 10. Ini untuk panjang rollnya nanti ada di 45. 40 cm. Dan untuk lebarnya aku sesuai dengan tingginya. Ukurnya jangan yang di luar, yang di dalam sini. Kurang lebih 4 ya. Nah, jadi samain aja dia 4, kurang lebih 4 atau 4,5 lah, 4,3 ya. Segini. Kita boleh poles dengan air tapi tipis saja. Poles yang bagian dalamnya ya. Biar apa, Chef? Biar dia nggak kendor ya. Kadang-kadang kan dia agak pas udah di bake suka bolong-bolong ya pinggirannya ya. Kita agak sedikit lengket, kita kasih di polesan air aja. Nah. Dan pastikan airnya air matang ya. Jangan air mentah. Tipis saja, tipis. Biar dingin atau biar? Kalau untuk air biasa aja boleh, air dingin juga boleh. Jangan air panas. Maksudnya hangat, dispenser tuh jangan. Sarannya ya air adem. Dia biar mengurangi, biar nggak naik ke atas. Seperti ini. Digleserin aja, maksudnya diikutin aja, jangan ditarik. Kalau ditarik otomatis teratas, dia agak lebih ke atas dia. Nah, seperti ini. Dan di ujungnya kita matikan seperti ini. Seperti kalau kayak bikin roti ya, bersama ya. Terus kita, nah. Oke. Untuk seperti ini. Jadi posisinya ini biar dia lapisan sini dia tetap flat ya, tetap rapi. Dan ini nggak bisa satu loyang, jadi harus double loyang. Atasnya 2, kita tumpuknya 2. Berat. Oke, jadi seperti ini posisinya. Di oven convection 175 derajat. Dan dia bake-nya kurang lebih di 15 sampai 20 menit. Oke. Setelah matang, kita keluarkan, angkat dari oven dan kita segera copotkan dari ring atau cetakan ronnya itu sendiri. Agar kenapa lovers? Kalau tidak langsung dicopot, dia akan mengkerut atau membuat lubang-lubang. Ya, di sini juga kelihatan ya serat-seratnya ya. Laminasinya ya.
Untuk pengisian di sini kita bisa menggunakan sumpit atau tusukan ya, M-Lovers ya. Kita tusuk di bagian sambungan kromboloni. Tujuannya apa? Agar si tusukan atau sambungan itu tidak terlihat di saat kita display. Setelah diisi filling, baru kita boleh kasih topping coklat atau deep glaze untuk si kromboloninya itu tersebut. Toppingnya itu selera dengan M-Lovers di rumah. Itu bisa dengan ditopping dengan mesis atau dengan kram, atau bisa juga M-Lovers bisa kreasikan dengan coklat putih. Nah, M-Lovers, mudah kan cara membuat kromboloninya? Jangan lupa di rebag ya. Like, comment, and subscribe channel YouTube Elmer Coklat Official. Elmer Inspiring Innovation. Sampai jumpa. Dadah.